Solo Leveling Season 2 Episode 3. Di dalam dungeon, Jinwoo tercengang melihat skill Jinwoo yang bisa memanggil para shadows untuk bertarung. Karena ini adalah kali pertama Jinwoo melihat itu. Pembasmian jadi gampang dan mereka tinggal menunggu hasil saja. Tak hanya monster, para shadows juga ditugaskan untuk menambang kristal dan batu sihir. Di sebuah tempat seperti kapal rusak, para hunter dari negara Amerika dibuat pingsan oleh seseorang tak dikenal yang gondrong dan terlihat tidak terawat. Dia bilang kalau dia manusia dan ingin pulang ke rumah. Sepertinya dia hunter yang kuat. I want to go home. Kemudian hunter itu ditahan untuk diinterogasi dan diketahui kalau 10 tahun yang lalu dia terjebak di sebuah gate dan saat keluar, gate itu terhubung sampai Amerika. Pemerintah kemudian meminta bantuan dari hunter Amerika yang berasal dari Korea juga. Tentu itu adalah Hwang Dong-soo. Lalu diketahui nama dari hunter tersesat itu bernama Sung Il-hwan. 人型のモンスターである可能性もありますので、イルファン・ソンというそうです。 Di kediaman Sung Jinwoo, dia tengah bersiap untuk pergi, memberitahu adiknya kalau dia akan pesiar selama 1 minggu. Jin Ah sedikit curiga dan malah mengira Jinwoo pergi dengan pacarnya. Ternyata Jinwoo pergi ke sebuah gate dengan rank tinggi untuk mencari 3 item elixir kehidupan. Dia yakin kalau sekarang dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Saat masuk, langsung ada quest untuk mengumpulkan jiwa para iblis. Karena di dalam istana itu banyak sekali iblisnya. Dan targetnya adalah 10.000 iblis. Tapi demi mendapatkan obat untuk ibunya, dia tidak takut melawan 100 atau bahkan ribuan iblis. 1万だろうが10万だろうがやってやる。 Di sisi Jinwoo, dia tengah meminta ayahnya untuk menyerahkan guild Yojin kepadanya. Ayahnya malah menyinggung tentang Sung Jinwoo yang berkaitan dengan berbagai peristiwa penting bahkan saat Red Gate kemarin. Dan diketahui Jinwoo lah yang menjadi pemimpin orang-orang yang selamat. Bahkan ayah Jinwoo tahu kalau semua pembasmian gate yang dilakukan Jinwoo pasti karena bantuan Jinwoo. Ayahnya mengabulkan keinginan Jinwoo dan siap memberikan guild Yojin, namun dengan syarat Jinwoo harus bisa merekrut Jinwoo untuk bergabung dengan guild Yojin sebelum disalib oleh guild Harimau Putih. どういうわけか悪魔からは抽出できないんだよな。こんなにいるってのにもったいない。 Kembali ke Jinwoo, dia sudah berhasil menghabisi ribuan monster. Namun sayangnya, monster sebanyak itu tidak bisa dia bangkitkan menjadi pasukan Shadow dan hanya mendapatkan surat izin untuk lanjut ke lantai 2. Saat akan lanjut di tengah dungeon yang sangat luas itu, dia memanggil bos Icebear sebagai tunggangan. Meski dihadang oleh iblis, ternyata Icebear itu lumayan kuat dan cepat dan Jinwoo memberikannya nama Tang. Di sebuah fasilitas gym, akhirnya kita mulai diperlihatkan dengan karakter cantik di anime ini. Siapa lagi kalau bukan Cha-Hain yang menjadi sorotan para gadis di sana. Cha-Hain mengingat saat dirinya komplain kenapa informasi monster bersayap masih dirahasiakan. Lalu ketua guild bilang kalau itu hanya akan membuat kepanikan. Dan yang penting mereka harus fokus untuk menambah kekuatan saja. Jinwoo terus membasmi monster lantai demi lantai. Setiap lantai monsternya bertambah kuat dan bertambah banyak. Namun dengan membunuh iblis yang membawa surat izin, petualangannya menjadi lebih cepat. Hanya saja yang dia khawatirkan adalah berapa jumlah lantai di sana. Jika memang 100 lantai, maka akan sekuat apa monster di sana? Dan akankah bekal yang dia bawa bisa cukup? Jinwoo benar-benar bertarung dengan waktu. Sampai akhirnya dia berhasil mengoleksi 10.000 jiwa iblis. Di lantai 50, Jinwoo sampai ke tempat bos iblis dengan para pasukannya. Dia bersiap juga memanggil para pasukan Shadow untuk melawan sang penguasa lantai bawah, Vulkan Ketamakan.
Jinwoo langsung memerintahkan para Shadow untuk menyerang pasukan iblis, dan Jinwoo sendiri yang akan melawan bos iblis itu. Para mage beraksi dengan sihir apinya, mendukung Iron, dan Igris menyerang dengan badas. Dengan meningkatnya status kecerdasan, sekarang Jinwoo bisa membangkitkan lebih banyak pasukan dan memiliki mana yang lebih banyak untuk mempertahankannya. Saat sedang heran kenapa bos itu diam saja, bos itu langsung menghilang dan menyerang pasukan Jinwoo. こっちから仕掛けてさっさと Jinwoo sedikit marah dan mencoba memukulnya. Walau tak diduga, dengan sekali pukulan, bos iblis yang sangat besar itu sampai terlempar sangat jauh. Peningkatan level Jinwoo benar-benar terlihat. 何やってくれてんだよ Iblis Vulkan langsung marah, mengeluarkan hawa kekuatannya, kemudian berlari sangat cepat. Dengan sigap, Jinwoo meminjam tameng dari Iron dan menggunakannya untuk menahan pukulan Iblis Vulkan. Walau dengan tubuh yang sangat besar, iblis itu sangat lincah, bahkan memberikan serangan bertubi-tubi dengan sangat cepat. Saat ada celah, Jinwoo melempar tameng Iron, memberikannya kesempatan untuk menyerang iblis Vulkan. Tapi ternyata 3 mata iblis itu bukan sekedar pajangan. Dia mampu membaca pergerakan Jinwoo dan langsung menyerang balik. Untungnya, Jinwoo punya skill Ruler's Hand, membuatnya berhasil menghindar dari serangan itu. Dan untuk mengalahkannya, Jinwoo harus menyerang kepala iblis Vulkan. Jinwoo kemudian berlari berencana membuat pergerakan iblis itu terhenti agar bisa menyerangnya dengan bebas. Saat menemukan bangunan yang bisa membantunya, Jinwoo berlari makin cepat dan berhasil membuat pergerakan monster itu terhenti. Dan dengan sekali tebasan, iblis Vulkan terpotong seperti martabak. Jinwoo berhasil menang dan mendapatkan item baru, yaitu potongan pohon dunia. Berlanjut ke lantai 75, Jinwoo bertemu dengan bos monster kedua, bertipe monster undead, sang pembimbing para roh bernama Metus. Jinwoo sedikit ceramah karena perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh dan langsung mengalahkan Metus dengan cara terlalu gampang. Dengan tumbangnya Metus, dia mendapatkan beberapa item bagus, seperti anting dan kalung iblis, di mana saat disatukan itu meningkatkan status buff pada Jinwoo. Dan dengan mendapatkan 2 item itu, dia jadi tahu kalau ada sisa 1 item lagi, atau 1 bos lantai yang harus dia kalahkan. Bahkan dia mendapatkan bola ketamakan yang bisa meningkatkan kekuatan 2 kali lipat pada pasukan tentaranya. Dan item terakhir adalah sebuah kunci misterius, belum diketahui detail pastinya. Di tempat Il Hwangsung, dia diinterogasi oleh Dongsu yang mengiranya adalah monster berbentuk manusia. Dongsu yang sedang kesal lalu dibuat terheran dengan pertanyaan Hwangsung yang bertanya berapa banyak yang mereka ketahui tentang Gate dan para monster. Karena Hwangsung tahu kalau Gate, dungeon, dan monster hanyalah awal saja, dan kekuatan yang berlevel bencana kini sudah bangkit, dan tujuannya adalah mencegah bencana itu. Dongsu terus saja meremehkan Hwangsung, sampai saat dia melihat detail tentang Hwangsung, ternyata Hwangsung punya istri dan 2 anak, membuat Dongsu menjadi sangat tertarik dan bertanya apakah Hwangsung masih mengingat nama anaknya, dan dia menjawab kalau anaknya bernama Jinwoo. Dongsu malah memancing amarah Hwangsung dan bilang kalau Jinwoo sudah mati, membuat suasana di antara mereka semakin panas. Benar saja, mereka membuat kota hampir hancur dan Dongsu dibuat sekarat dalam sekejap. Bahkan agen di sana bilang kalau mereka beruntung karena kerusakan yang dialami terbilang kecil. Kembali ke sisi Jinwoo, ternyata dia sudah mendapatkan 2 item dari eliksir kehidupan. Item pertama, potongan pohon dunia dari Vulkan di lantai 50. Yang kedua, mata air hutan gema para roh dari Metus di lantai 75.
Namun sayangnya karena bekalnya sudah habis, dia memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan akan kembali lagi mencari sisa satu item di episode berikutnya. Sungguh berita yang mendebarkan. Benarkah Hwang Sung adalah ayah dari Sung Jinwoo dan seberapa kuat dirinya? Mampukah Jinwoo mendapatkan sisa satu item untuk mengobati ibunya? Kita saksikan di episode berikutnya. Stay tune terus di RWWP 5.